Halo anak-anak kelas 7, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Suhu. Berikut kompetensi dasarnya. Ini adalah indikator kompetensinya. Mari kita buka modul halaman 48 kegiatan 1. Ini ada sebuah kegiatan. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Jika tidak ada teman, bisa mengajak bekerja sama anggota keluarga yang lain. Mari kita jawab nomor 4 tentang keakuratannya. Saat kita membandingkan suhu teman dengan suhu kita, itu tentu saja tidak akurat. Kenapa? Karena suhu kita dijadikan pembanding. Kenapa kok tidak akurat? Saat kita dingin, mengukur suhu teman yang hangat akan terasa panas. Sedangkan saat kita panas, mengukur suhu teman yang hangat justru akan terasa dingin. Artinya, hasilnya tidak seperti kenyataannya. Lain halnya jika kita menggunakan termometer, tentu saja pasti lebih akurat. Catat di nomor 4. Mari kita lanjut untuk nomor 6, 8, dan 9. Suhu adalah derajat panas sebuah benda, diukur menggunakan termometer. Mengapa derajat? Karena hanya menjadi skala untuk sebuah perbandingan berdasarkan titik didih dan lebur, kecuali untuk Kelvin. Sebelum kita mempelajari Kelvin dan skala, kita pelajari dulu titik didih dan lebur. Titik didih adalah suhu yang ditunjukkan termometer saat air mendidih. Sedangkan titik lebur adalah suhu yang ditunjukkan termometer saat es melebur. Masih nomor 6, 8, dan 9. Skala termometer ada banyak, namun yang sering digunakan ada 4, yaitu berikut Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin dengan masing-masing titik didih dan titik leburnya. Pak Aris harap kalian bisa menghafalkan semua isi dari tabel ini. Kelvin tidak menggunakan derajat. Perhatikan, Kelvin tidak ada derajatnya dibanding yang lain, karena merupakan satuan suhu absolut, bukan sekedar perbandingan derajat suhu. Mari kita lanjutkan ke nomor 10. Skala termometer dapat dikonversikan dengan cara perbandingan. Perhatikan gambar berikut. Ada dua segitiga siku-siku ACB dan AED yang sebanding. Maka bisa saya satukan seperti ini. Perhatikan, kalau kita mempelajari kesebandingan di SD, maka panjang AD itu akan sebanding dengan panjang A ke B. Sekali lagi, A ke D akan sebanding dengan A ke B. Begitu juga dengan panjang E ke D, itu akan sebanding sama panjang C ke B. Kita kembali ke persamaan ini. Persamaan ini dapat Pak Aris balik, jadi ED saya kali silang dengan AB sehingga mereka berdua bertukar tempat seperti ini. Misal saya anggap A itu titik lebur, B itu titik didih, dan D adalah suhu yang akan kita cari. Maka rumusan ini bisa saya ubah menjadi T min titik lebur. Kenapa? Karena AD berarti suhu yang diinginkan ke titik lebur. Jaraknya AD, tentu saja hasilnya adalah D dikurangi A. Terus bawahnya titik didih kurangi titik lebur, itu merepresentasikan AB. AB berarti titik didih dikurangi titik lebur. Kenapa kok dikurangi titik lebur? Begitu juga dengan suhu ini, karena tentu saja titik lebur nilainya lebih rendah. Ingat ya persamaan ini. Sekarang kita ubah sedikit persamaannya. Persamaan ini dapat dikembangkan menjadi, karena kan sebanding berarti sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Maka sebelah kiri saya namai dengan A, sebelah kanan saya namai dengan B. Mari kita gunakan dalam latihan soal sebagai berikut.
45 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Kita ingat-ingat lagi tabelnya. Kita masukkan rumusnya. Kita anggap A adalah Celcius, B adalah Fahrenheit. Maka TA 45 dapat dari mana? Dapat dari soalnya 45. T lebur A 0. Kenapa? Karena kan A Celcius. Kita cari titik leburnya Celcius 0. Titik didih Celcius 100 kita masukkan. Titik lebur Celcius 0 kita masukkan. Sebelah kanan perbandingannya adalah Fahrenheit. TB itu adalah suhu yang kita cari. Maka karena belum ketemu, Pak Aris tulis saja TF. Titik lebur Fahrenheit adalah 32. Kita masukkan 32. Titik didih Fahrenheit 212. Kita masukkan 212. Titik lebur Fahrenheit 32. Kita masukkan 100 kurangi 0 100. 212 dikurangi 32 180. 180 dan 100 saya kecilkan, semuanya saya bagi 20. 180 menjadi 9. 100 saya bagi menjadi 20 menjadi 5. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. 9 saya kali silang dengan 9 di sini menjadi 81. Min 32 saya pindah ruas sebelah sini menjadi plus 32, sehingga TF adalah 81 ditambah 32 yaitu 113 derajat Fahrenheit. Soal berikutnya, kali ini 120 reaumur sama dengan berapa Kelvin? Seharusnya tidak perlu derajat ya. 120 dapat dari soal, 0 dapat dari titik leburnya reaumur, 80 dapat dari titik didihnya reaumur. TK itu kita belum tahu, maka tulis saja TK. 273 itu titik leburnya Kelvin. 373 titik didihnya Kelvin. 373 kurangi 273 100. 80 kurangi 0 80. 100 dan 80 saya bagi 20 semua jadinya 4 sama 5. 120 dibagi 4 30. 30 saya kali silang dengan 5 hasilnya 150. Min 273 pindah sebelah kiri menjadi plus 273. Jadi 150 ditambah 273 hasilnya adalah 423 Kelvin. Berikutnya, min 4 derajat reaumur berapa derajat Celcius? Kita masukkan ke rumusan. Min 4 dapat dari soalnya, 0 dapat dari titik leburnya reaumur, 80 dapat dari titik didihnya reaumur. TC karena belum tahu, tulis TC. 0 dari titik leburnya Celcius, 100 dari titik didihnya Celcius. 80 kurangi 0 80, 100 kurangi 0 100. 100 dan 80 semuanya dibagi 20 jadi 4 sama 5. Min 4 dibagi 4 min 1. Min 1 sama 5 saya kali silang menjadi TC sama dengan min 5 derajat Celcius.